saya katakan kemarin, ini nanti saya bagikan ke saudara. Ya. Ini yang saya katakan kemarin, ini yang saya maksud dengan ini adalah teren, permukaan, terus kemudian yang dimaksud dengan elevasinya yang ini. Nah, ini elevasi. Jadi di atas permukaan air laut rata-rata. Nah, alatnya ini, ya. Terus kemudian tujuannya untuk apa sih? Nanti untuk membuat kontur ini. Jadi kontur itu didapat dari pengukuran water pass. Ya. Dari pengukuran water pass, sehingga kalau Anda lihat itu di sini seperti ini. Kalau Anda lihat itu seperti ini, ya. Jadi ini permukaan tanah asli, permukaan tanah asli. Kemudian ketinggian itu diukur terhadap, ya, ketinggian itu diukur terhadap permukaan air laut rata-rata. Sementara ini adalah, sementara ini adalah permukaan elipsoid. Yang kita pakai itu, ini adalah permukaan elipsoid, yang kita pakai adalah permukaan geoid. Nih. Nah, saya kemudian kalau Anda lihat ini di sini itu beda tingginya jadinya begini. Nah, jadi ini tinggi, ya, tinggi ini itu terhadap permukaan air laut rata-rata yang kita punya. Ya. Ini permukaan tinggi air laut rata-rata yang kita punya. Ya. Nah, itu diukurnya dari sini. Dengan demikian, tinggi-tinggi apa yang ada di permukaan bumi, tinggi-tinggi apa yang ada di permukaan bumi, itu direferensikan terhadap MSL. Ya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh hasil pengukuran beda tinggi. Hasil pengukuran beda tinggi. Nih, contoh pengukuran beda tinggi. Nah, jadi prosedur pengukuran, ya, prosedur pengukuran itu dari BM460, elevasinya 164,596. BM460, ya, entah nanti namanya itu BM apa, BM DTK atau BM tinggi geodesi yang lain, ya, nomornya itu semuanya ada di setiap 1 sampai 3 kilo. Itu mesti ada titik-titik itu. Nah, ini adalah BM460, elevasinya 164,596. Terus kemudian kita melakukan pengukuran ke BM461, kemudian kita melakukan pengukuran ke BM462. Jadi pada waktu kita melakukan ke BM461, alat diletakkan antara 2 titik, ya, dan kemudian terbacanya 0,982. Dan di sini terbacanya 1,977. Yang ingin saya katakan kepada saudara, tolong dilihat gambarnya ini, ya, bahwa manakala dia ini, permukaan tanah ini lebih tinggi daripada permukaan tanah di mana alat itu berdiri, maka rambu itu dimulai dari angka 0 di sini, kemudian angka 3 atau 5 meter di sini. Tergantung jenis rambunya. Rambu kita ada yang 5 meter, ada yang 3 meter. Ya. Jadi, kalau itu dimulai pengamatan dari sini, ya, ini kalau dia itu angka yang dibaca ini lebih rendah, angkanya itu lebih rendah, artinya tempatnya ini lebih tinggi daripada berdiri alat atau daripada tempat di sini. Anda lihat di BM461,
bacaannya 1,977. Karena rambu itu dimulai dari angka 0, kemudian ke atas itu 3 meter sampai 5 meter, tergantung jenis rambunya, maka kalau dia bacaannya itu lebih besar, otomatis BM461 atau otomatis titik BM461 itu tempatnya mesti lebih rendah. Jadi, pada waktu Anda melakukan identifikasi bacaan, nanti kan bacaan itu mesti dicatat. Karena kalau WP itu belum ada yang digital, belum ada yang direkam di situ, belum ada yang disimpan di situ. Jadi kita mesti mencatat. Nah, kalau WP itu kalau Anda membaca angkanya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang di sini, otomatis yang lebih besar itu tempatnya mesti lebih rendah. Karena angkanya mulai dari 0 sampai sini. Nah, untuk memprediksinya seperti itu aja. Artinya apa? Artinya tempat di sini lebih tinggi daripada tempat di sini. Nah, untuk menghitung beda tingginya sama aja. Anda bisa mulai dari 1,977 dikurangi 0,982 atau 0,982 dikurangi 1,977. Nah, demikian juga di titik yang kedua, manakala bacaan yang di sini itu lebih rendah, 0,540, terus kemudian yang di sini BM462 itu lebih tinggi, berarti yang di sini itu mesti lebih rendah daripada yang di sini. Jadi angka yang tertinggi, angka bacaan yang lebih besar, itu mesti tempatnya lebih rendah dibandingkan dengan yang di sini. Nah, caranya mengidentifikasi seperti itu aja. Jadi kalau Anda lihat, BM460, BM461 itu 0,982, dan di sini BM461-nya 1,977. Ini muka, ini belakang. Ini muka, ini belakang. Dengan demikian beda tingginya, ya, 0,982 dikurangi 1,977, minus 0,995. Nah, sementara yang di sini 0,540 dikurangi dengan 2,868. Saya tetap konsisten dari muka kurangi belakang. Muka kurangi belakang. Anda boleh aja depan kurangi belakang kurangi muka, belakang kurangi muka. Silakan aja. Nggak ada masalah. Tetapi ini besarannya beda, bukan 0,995. Beda tingginya itu tetap sama, cuman tandanya negatif sama positif. Nah, kalau di sini diketahui 164,596, ya, kalau di sini diketahui 164,596 tingginya, maka tinggi BM461 sama dengan 164,596 dikurangi 0,995, sama dengan 163,601. Nah, kalau kemudian di sini beda tingginya 2,328, maka tinggi di sini 163,601 dikurangi dengan 2,328, 161,273 meter, tinggi BM462. Nah, sampai di sini siapa yang masih belum jelas? Ada pertanyaan? Sampai di sini siapa yang masih belum jelas? Nggak ada pertanyaan? Oke. Contoh yang lain. Ya. Contoh yang lain adalah profil melintang. Ya, atau beda tinggi. Bukan beda tinggi melintang. Beda tinggi memanjang tetap, tapi di antara itu ada titik-titik profil. BM43 1,613. Ya. Kemudian ada titik di antara itu, ada titik TP1 yang bacaannya 1,425. Maka beda tingginya 1,613 dikurangi 1,425. Ya. Nah, maka
sorry. BM43 bacaannya 1,613. Kemudian yang di belakang bacaannya di belakang 1,613, yang di depan 1,927. Maka beda tingginya 1,613 dikurangi 1,927. Minus 0,331. TP1 ya, itu bacaannya 1,425 yang di belakang. Yang di depan bacaannya 1,71. Maka beda tingginya 1,425 dikurangi 1,71. Miring ya, miring gini. Sama dengan minus 0,2. Yang TP2 1,307 ya. Nah, kemudian di sini yang di depan di TP3 1,273. Beda tingginya 1,307 dikurangi 1,273. 0,03 ya. Ini lebih tinggi ya, ini lebih rendah, terus kemudian ini lebih tinggi. Jadi 1,307 dikurangi 1. Nah, TP3 dengan demikian 1,34, ini 0,78. Beda tingginya 0,56. Nah, coba Anda lihat kemudian untuk menghitung tingginya. Itu baru mengukur beda tingginya. Jadi yang kita ukur itu baru bacaan beda tinggi. Nah, untuk menghitung tingginya, kalau BM43 itu diketahui 213,33, ya, maka untuk TP1 itu tinggal 213,33 dikurangi 0,31. Jadi 213,02. Nah, sekarang untuk TP2 itu sama dengan 213,02 dikurangi 0,29. 212,73. Untuk TP3 itu 212,73 ditambah 0,03. 212,77. Untuk BM43 213,33 ditambah 0,56. Yang ingin saya katakan apa? Manakala saudara ini menuliskan tanda min sama positifnya itu tidak Anda tuliskan, Anda akan kebingungan. Karena apa? Tinggi di sini diperoleh dari sini. Hasil dari penjumlahan antara 213,33 dikurangi 0,31. Tinggi di sini itu diperoleh dari 213,02 min 0,29. Sehingga Anda bisa bayangin, kalau dari sini ada kesalahan di dalam pengukuran, di sini semakin membesar atau semakin mengecil. Tergantung kesalahan yang diperoleh pada saat kita melakukan pengukuran. Sehingga karena itu merupakan perambatan kesalahan dari satu titik ke titik yang lain, tadi seperti gambar yang saya pertama kali tadi, maka kita harus hati-hati di dalam melakukan pengukuran dari selah ke selah, dari satu kali berdiri alat ke berdiri alat yang lain. Itu koreksinya harus ada. Kalau tidak, otomatis itu kesalahannya akan semakin membesar ataupun mengecil dari mulai pertama sampai yang terakhir. Jangan dikira kalau kita praktikum kan cuma paling 5 titik, ya, cuma untuk membuktikan benar nggak dari satu titik ke titik yang lain itu ada perbedaan pembacaan. Cuma untuk membuktikan itu, ataupun caranya membaca. Tapi pada waktu praktek, Anda pada waktu praktek pekerjaan, ya, pada waktu praktek pekerjaan kayak jalan tol lah, dari Indralaya sampai Palembang, yang sering Anda lewat kalau Anda menggunakan kendaraan sendiri misalnya gitu, atau jalan tol yang lain atau jalan lain, jalan utama kota, itu kan panjang itu. Nah, itu pertama kali dilakukan pengukuran dengan menggunakan BP. Terus gitu. Karena belum ada alat lain untuk menghitung beda tinggi. Jadi dengan menggunakan BP, terus memanjang gitu. Nah, itulah yang saya katakan, itu dari kilometer ke kilometer yang lain terus menerus gitu. Sehingga karena selahnya itu maksimum cuma 100 atau 200,
ya. Nah, otomatis per 200 itu dapat diperoleh data beda tinggi. Nah, itu yang kemudian harus Anda koreksi, harus Anda jumlahkan, sehingga beda tinggi dari titik awal ke titik akhir itu harus sama. Jadi kalau umpamanya nanti ditentukan titik awalnya itu tingginya sekian, kemudian titik akhirnya tingginya sekian, titik awal dan titik akhir tidak pernah berubah, karena itu terbuat dari beton. Otomatis, pada waktu kita lakukan pengukuran beda tinggi, ya, untuk menghitung tinggi di antara itu, otomatis harusnya pada waktu sampai ke titik akhir di mana udah diketahui titik akhirnya tadi ketinggiannya itu harus sama. Yang berubah kan di antara itu, di antara titik awal dan titik akhir. Karena Anda lakukan pengukuran dengan menggunakan BP. Nah itu loh yang dimaksud dengan kenapa, ya, kenapa kita harus melakukan analisis ketelitian terhadap masing-masing kelas itu harus terdapat 2 kali hasil pengukuran. Kalau itu tidak Anda lakukan cek untuk mendapatkan hasil pengukuran tadi, otomatis Anda tidak tahu kesalahannya berapa. Ada pertanyaan ini di hitungan ini? Ini memanjang ya, ini memanjang. Ini contoh yang memanjang. Nah, kemudian ini yang saya maksudkan dengan profil. Kebetulan profilnya profil memanjang, bukan ya. Kita lanjutkan yang untuk yang profil. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya. Nah, ini adalah profil. Ini adalah profil dari BM460 ke BM461, ya. Terus kemudian ada dari kemudian dari BM461 ke BM462. Kalau saudara lihat, ya, kalau saudara lihat di sini, ya, itu BM460. Terus kemudian di antara BM460 dan BM461 ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Terus kemudian 7, 8, 9. Nah, ini bacaannya kalau kita lihat ini seperti ini. BM461 kemudian BM462. Nah, di sini untuk beda tinggi BM461 benang tengahnya bacanya 0,982. Untuk titik 1 bacaannya 1,12. Untuk titik 2 bacaannya 1,34. Untuk titik 3 bacaannya 1,67. Dan seterusnya sampai ke titik 9. Ke BM462 bacaannya 1,977. Ya, seperti tadi. Nah, beda tinggi antara BM461 dengan titik 1 itu adalah 0,982 dikurangi 1,12 sama dengan minus 0,138. Sementara beda tinggi antara titik BM461 dengan titik 2 adalah 0,982 dikurangi 1,34. Ya. Nah, sama dengan minus 0,358. Beda tinggi antara BM461 dengan titik 3, dengan profil 3, itu 1,67. Sehingga beda tingginya minus 0,688. Beda tinggi antara BM461 dengan titik 4 itu adalah 0,982 dikurangi 1,68 sehingga ketemunya minus 0,698. Beda tinggi antara BM461 dengan titik 5 adalah 0,982 dikurangi 1,05. Ya. Nah, tolong perhatikan. Ya, tolong perhatikan. Jadi beda tinggi antara BM460 ya dengan titik 1 itu adalah bacaan BM460 dikurangi bacaan titik 1.
Beda tinggi antara BM460 dengan titik 2, bacaan benang tengah BM460 dikurangi bacaan benang tengah titik 2. Nah, itu yang ingin saya katakan, artinya apa? Artinya tumpuannya pada satu titik, yaitu pada satu titik BM461. Dengan demikian, tinggi yang diperoleh, kalau BM461 tingginya 164,596, maka tinggi titik 1 adalah 164,596 dikurangi 0,138. Ketinggian titik 2 sama dengan 164,596 dikurangi 0,358. Ketinggian titik 3, 164,596 dikurangi 0,688. Siapa yang belum jelas? Dengan demikian yang ingin saya katakan adalah tumpuan kalau yang melintang atau profil itu adalah pada titik-titik yang sudah diketahui tingginya. Ya. Nah, titik-titik yang sudah diketahui tingginya adalah tumpuannya di titik-titik yang dipasang dari patok kayu atau patok beton tadi. Kalau itu melintang, maka di dalam melakukan pengukuran ada WP memanjang dan ada WP melintang. Yang dimaksud dengan WP memanjang itu yang per 100 meter tadi. 100, 100, 100, 100 itu selalu dipasang titik patok dari kayu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari titik itu di lapangan. Pada waktu yang pemegang rambu itu bisa mengetahui, oh titiknya di sini, dirikan rambu. Pendirian rambu ya atau ya rambu itu ada di titik patok dari kayu tadi, bukan di permukaan tanahnya, tapi di atas patok kayunya. Karena yang Anda amat adalah patok kayunya tadi. Jadi pertama kali yang harus direncanakan terlebih dahulu pengukurannya adalah pengukuran memanjang. Nah, memanjangnya gimana? Itu tergantung dari desain daripada jalan saudara, desain daripada saluran saudara, desain daripada tiang pembangkit listrik dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang harus Anda lakukan. Baru kemudian dari titik-titik per 100 meter atau per 50 meter tergantung dari desainnya ya. Itu kemudian Anda ukur melintang selebar daripada rencana pembebasan lahan, selebar daripada rencana jalan, selebar daripada rencana saluran irigasi, selebar dari saluran dari pembebasan lahan untuk tiang-tiang pemancang tegangan tinggi. Itu semuanya dilakukan pengukuran per 100 meter dengan menggunakan WP. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui profil memanjang dan profil melintang. Supaya kita bisa melakukan perhitungan volume galian dan timbunannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Benson, jelas? Yadianto, jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, hasil dari penggambarannya itu dilakukan untuk melakukan penggambaran seperti ini. Nanti di dalam penggambaran hasil Anda selalu seperti ini. Ya. Ini gambar ya, tergantung dari skala ya. Ada nomor titik. Nomor titik itu adalah nomor titik BM. BM460, BM461, BM462 dan seterusnya. Ya. Itu per lembar kertas. Anda mau menggunakan A3, Anda mau menggunakan A4, silahkan. Terus kemudian dikalikan skala. Skala memanjang berapa? Sehingga ini hanya ada satu gambar dalam kalau lembar pakai A4.
Nah, terus kemudian Anda gambar muka daripada petanya. Terus kemudian ada jarak. Nah, itu biasanya gambar kayak gini dilakukan dengan menggunakan AutoCAD. Tidak lagi manual. Kalau dulu manual, biasanya kalau kayak gini digambar dengan menggunakan AutoCAD. Artinya Anda harus membuat seperti ini. Ya, kotak ukuran itu dikalikan skala, pakai AutoCAD gampang sekali. Terus kemudian di sini ada tinggi tanah asli. Di sini ada tinggi tanah asli, kemudian di sini ada tinggi rencana. Dengan demikian, jarak di sini itu per 50. Ini memanjang ya, WP memanjang. 50, 50, 50. Gambarnya seperti ini. Nanti kemudian jarak 50, 50, tinggi tanah asli 164,596, 163,601, 161,273. Ya. Nah, tinggi rencana itu mau dibuat 150. Nah, kalau tinggi tanah asli 164, berarti 150 gambarnya mesti di bawahnya. Ini tinggi rencananya. Nah, ini yang gambar siapa? Ini yang gambar saudara. Ini yang gambar siapa? Ini yang gambar surveyor, para pengukurnya tadi. Jadi inilah data asli dari permukaan tanahnya. Sementara setelah ini jadi, ini diserahkan kepada saudara, saudara merencanakan salurannya, saudara merencanakan jalannya. Mau dibuat berapa? Diplotkan di sini. Yang coklat ini adalah gambar rencana. Ya, yang coklat ini adalah gambar rencana. Nah, kalau ini dibuat 150, 150, 150 datar, ya, otomatis beda tinggi antara sini sama sini, beda tinggi antara sini sama sini, beda tinggi antara sama sini, itu tinggal 164,596 dikurangi 150. Sehingga ini adalah 14,596. Ini 14,596. Itu adalah sisi tegaknya. Kalau kita gambarkan sebagai bidang, itu adalah sisi tegaknya. Tapi sebenarnya itu adalah beda tinggi antara tinggi permukaan bumi sebenarnya dikurangi dengan tinggi rencana saudara. Nah, sementara yang di sini itu adalah 163,601 dikurangi 150 sehingga dia 13,601. Ya. Nah, kalau umpamanya rencananya cuma ini, ya, berarti kalau jaraknya ini 50, ini 50, kalau saya jumlah 100 lah. Di sini adalah 14,596. Di sini adalah 13,601. Coba. Ini adalah bentuk trapesium. Anda bisa mengukur luasnya. Ya kan? Di sini juga bentuk trapesium. Anda bisa mengukur luasnya. Nah, Anda disuruh, kalau ini rencananya umpamanya seperti ini, maka berapa volume galiannya? Volume galiannya, kalau itu lurus ya, tidak punya melebar, tapi kalau punya melebar, tinggal dikalikan aja lebarnya. Ini adalah penampang daripada permukaan tanah tadi, ya. Ini 14,596, ini 13,601 dikalikan dengan 50. Jadi kalau trapesium kita nggak usah nyari ininya. Ini tambah ini. Ya, Anda bisa melakukan pengukuran itu dengan menggunakan foto udara. Ya. Anda bisa menggunakan pengukuran itu dengan menggunakan foto udara. Nanti akan mendapatkan kontur wilayah yang Anda potret. Biasanya kalau foto udara itu kan sepanjang jalur yang sudah Anda tentukan. Perencanaan jalurnya dari mana? Dari peta topografi skala 1 50.000 atau skala 1 100.000 atau skala 1 250.000. Peta-peta itu sudah ada di BIG, Badan Informasi Geospasial. Atau kalau Anda melakukan pemotretan, kemudian Anda lakukan sepanjang jalur itu, jalur rencana jalan tol itu, atau jalur rencana jalan itu, ya kalau panjang sekali, berkilo-kilo, itu biasanya menggunakan foto udara, tidak lagi menggunakan WP.
Tetapi kalau areanya itu cuman kecil, ya, atau areanya itu cuman untuk wilayah jalan lingkungan seperti kantor kabupaten, seperti jalan desa, itu biasanya dilakukan pengukuran dengan menggunakan WP. Jadi tidak perlu menggunakan foto udara, karena foto udara itu cakupannya untuk yang luas. Nah, itu yang membedakan. Nah, pada waktu kita melakukan pengukuran itu dengan menggunakan foto udara, ya, itu nanti akan dapat titik-titik ketinggiannya sepanjang jalur tersebut. Dari situ tinggal digaris saja dan kemudian digambar. Karena ketinggian konturnya, titik-titik konturnya, titik-titik ketinggian itu sudah ada. Ya, udah kelihatan. Nah, otomatis saudara bisa menghitung volume galian dan timbunan, tapi mesti tetap harus digambar, ya, penggambarannya menggunakan program. Nah, itu jadi artinya teknik pengukuran itu digunakan atau dilakukan sesuai dengan pemanfaatannya atau sesuai dengan kegunaan dan kebutuhannya. Jadi Anda bisa melakukan itu menggunakan manual, memanjang sepanjang itu, ataupun Anda bisa melakukan menggunakan foto udara sepanjang itu. Ya. Nah, ini kalau melintang. Jadi kalau melintang penggambarannya begini. Yang biru adalah tanah asli, hasil pengukuran. Jadi setelah data tadi selesai dihitung, kemudian digambar. Gambarnya dengan apa? AutoCAD, bisa juga dengan manual. Tapi yang manual udah jarang sekarang. Semuanya dengan menggunakan AutoCAD. Nah, terus kemudian ini nomor titik. Ini adalah titik asnya tadi, titik centerline-nya tadi. Yang kemudian disimbolkan dengan CL. Ya, ini B460. Nah, jarak antar ini dengan ini dengan ini dengan ini, itu bisa dihitung dari pembacaan benang tengahnya, benang atas dan benang bawah. Jadi kalau benang atas dikurangi benang bawah dikalikan 100, itu adalah jaraknya. Pada waktu Anda mendirikan alat di sini, atau Anda mendirikan alat di sini, kemudian membaca di sini, maka benang yang dibaca adalah benang yang ada di rambu ini. Pada waktu Anda mendirikan rambu itu di sini, maka benang yang dibaca adalah benang yang ada di sini. Ya. Nih, maaf. Pada waktu Anda mendirikan rambu di sini, pada waktu Anda mendirikan rambu di sini, dan kemudian alat Anda letakkan di sini, Anda letakkan di sini, maka benang yang dibaca di sini. Nih, ya, itu adalah benang yang saudara baca. Nih, nah, ini titik ini, sehingga jarak antara ini dengan ini gimana? Anda kan dapat pada waktu di sini benangnya di sini. Nah, Anda dapat benang atas dan benang bawah. Nah, benang atas dan benang bawah dikurangi, dikalikan 100, Anda dapat jarak ini. Anda dapat jarak ini. Ya. Nah, pada waktu Anda membaca di sini, benang atas yang ada di sini dikurangi dengan benang bawah, dikalikan 100, maka Anda dapat jarak ini. Oke. Nah, kalau Anda dapat jarak ini, dikurangi jarak ini, maka Anda ketemu jarak dari sini ke sini. Nah, caranya ngitung seperti itu. Ya. Jadi kalau manual, ya Anda harus menghitung terlebih dahulu. Kalau manual, Anda harus menghitung terlebih dahulu sebelum Anda lakukan penggambaran. Oke. Nah, sekarang pada waktu Anda melakukan perhitungan itu, sehingga kita mendapatkan jarak dari sini ke sini. Kita mendapatkan beda tinggi dari sini ke sini. Nah, beda tinggi dari sini ke sini, beda tinggi dari sini ke sini. Ya, jadi satu tumpuan.
Yang dipakai adalah benang tengah sini dikurangi benang tengah sini. Benang tengah ini dikurangi benang tengah ini. Benang tengah ini dikurangi benang tengah ini. Yang di sini sama. Benang tengah ini dikurangi benang tengah ini. Benang tengah ini dikurangi benang tengah ini. Benang tengah ini dikurangi benang tengah ini. Itu yang dimaksud dengan pengukuran melintang. Sementara pada waktu kita melakukan pengukuran memanjang, itu bergerak. Kalau kita memanjang dari sini ke sini, maka benang tengah ini kurangi benang tengah ini. 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 Dan seterusnya. Itu kalau memanjang. Kalau melintang, satu tumpuan. Mana yang Anda jadikan tumpuan? Yang dijadikan tumpuan biasanya adalah titik yang sudah punya tinggi. Titik yang sudah punya ketinggian. Karena apa? Dari perhitungan beda tinggi akan dipakai untuk menghitung tinggi. Kalau Anda menggunakan tumpuan yang belum mempunyai tinggi, maka Anda tidak bisa menghitung tinggi titik-titik yang lain. Nah, dengan demikian, ini jaraknya 24,4. Ini jaraknya 20,6. Ini jaraknya 16,2. Itu dari mana? Dari sini ke sini. Ya. Nah, sekarang tinggi tanah aslinya 161,596. Tinggi aslinya 159,601 di titik ini. Tinggi aslinya di sini 164,676 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menghitung untuk ini tinggi rencana? Tinggi rencana kita tentukan 180. Ini di sini. Ini tinggi rencana. Ini misalnya jalan yang harus ditimbun, ya, atau saluran irigasi misalnya. Ini jalan. Nah, kita membuat jalan seperti itu. Dengan demikian, kalau Anda lihat, ini saya tarik ke sini. Ini saya tarik ke sini. Sorry. Ini saya tarik ke sini. Ini saya tarik ke situ. Ini saya tarik ke sini. Masing-masing ini itu Anda harus hitung. Ini adalah bangun trapesium. Tinggi ini berapa? Tinggi ini berapa? Jarak dari sini berapa? Sehingga luas ini adalah ini ditambah ini dibagi 2 dikalikan ini. Luas ini adalah ini ditambah ini dibagi 2 dikalikan ini. Itu kan untuk trapesium. Nah, dengan demikian yang ingin saya katakan adalah bagaimana kemudian saudara menghitung penampang yang harus ditimbun ini. Itu adalah bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini ditambahkan dan bangun ini. Sehingga kita dapat penampang bentuk ini. Ini kita dapat penampang bentuk ini. Oke. Kemudian yang di kedua, yang di sebelah belakangnya atau yang di depannya. Yang di sebelah belakangnya atau di depannya. Pada jarak 50 meter, yaitu BM461. Pada jarak 50 meter, BM461, dia juga mempunyai penampang yang sama dengan ini, tapi bentuk bangunnya mungkin berbeda. Tergantung ketinggian profil yang ada di situ. Dengan demikian, volumenya adalah luas ini ditambah luas BM461 dibagi 2 dikalikan 50 meter. Itu adalah rata-rata volume timbunan yang ada antara BM461 dan BM462. Siapa yang belum jelas? Satria?
Iya, Pak. Jelas? Pak, sudah jelas. Jelas ya? Jadi Yanto, Jelas, Pak. Wulan, Jelas, Pak. Fitria. Jelas, Pak. Jadi tolong dipelajari lagi untuk menghitung penampang dengan bangun-bangun yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghitung volume galian dan timbunan. Ya, tujuannya adalah untuk menghitung volume galian dan timbunan. Walaupun pada waktu nanti saudara melakukan untuk daerah yang luas, Anda biasanya menggunakan AutoCAD. Karena sekarang menggambar, penampang, memanjang, dan melintang itu juga dilakukan dengan menggunakan AutoCAD. Jadi kalau di dalam pengukuran untuk ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kalau bukan WP itu dilakukan dengan menggunakan TS, Total Station. Tapi kalau dengan Total Station kita otomatis akan menghitung, akan mengamat healing atau ketinggian, akan mengamat data vertikal ya maupun horizontalnya. Tetapi kalau WP tidak. Jadi nanti kalau itu jalurnya begini, terus kemudian begini. Nah ini, itu biasanya kita melakukan pengukuran sepanjang ini titiknya udah dipasang nih. Titiknya udah dipasang. Nah kita jalan di sini. Nah, pada waktu kita berdiri di sini, itu sekalian. Nah, melintangnya sekalian. Jadi pada waktu kita mendirikan di sini, baik Anda menggunakan TS maupun Anda menggunakan WP, Anda berdiri di antara ini, tidak perlu di sini. Anda berdiri di antara ini, Anda sekalian. Jadi yang berjalan tuh yang mendirikan rambu. Itu yang kemudian disebut sebagai leber. Leber itu yang pemegang rambu itu leber. Jadi Anda tinggal megang ini, Anda membaca. Anda baca benang atas, benang bawah. Nah, tapi kalau menggunakan TS tinggal dipencet aja, nanti otomatis akan dapat beda tingginya langsung dari situ. Nah, ini juga. Nah, pada waktu kita di sini, ini juga terus gitu. Ini juga di sini juga. Nah, seterusnya dan seterusnya sehingga kita akan dapat titik-titik ini. Nah, titik-titik ini nanti yang ditulis bukan koordinatnya tapi tingginya. Jadi tingginya 2,4, di sini 2,2, di sini 1,5, di sini 0,8. Nah, sebaran ini yang kemudian Anda tarik ini, set, terus kemudian Anda gambar seperti ini. Nah ini. Ya, tinggal Anda ambil aja cropping, set, ya. Terus kemudian gambar seperti ini. Nah, di sini itu cuma tingginya aja, koordinatnya enggak. Koordinatnya X enggak, jadi tingginya aja. Nah, setelah itu Anda menghitung, Anda merencanakan salurannya baru menghitung tinggi-tinggi ini. Ya. Nah, itu dengan menggunakan AutoCAD nanti pada waktu pelajaran perencanaan berbantuan komputer, Pak Yakni kalau nggak salah. Nah, itu Anda diajarin gimana caranya untuk menggambar dan sebagainya.
Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menghitung volume galian dan timbunan. Volume galian dan timbunan itu penting. Ya. Biaya untuk memindahkan tanah ya dari lokasi ke tempat pembuangan, biaya pengambilan tanah ya dari lokasi lain untuk penimbunan di situ. Itu harus dihitung kebutuhan biayanya berapa, kebutuhan volumenya berapa. Ya. Kalau itu bisa diratakan, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa diratakan, kan kita menimbun banyak sekali timbunan-timbunan itu. Kayak jalan tol yang dibangun antara Palembang Indralaya, itu banyak timbunannya juga. Karena daerahnya rawa kan. Nah, tapi sebelum itu berapa petimbunannya? Kita ukur dulu, kita hitung dulu, sehingga kita mendapatkan berapa volume galian dan timbunan yang harus dibuat sepanjang jalur tol itu. Jadi pengukuran memanjang dan pelintang tujuannya adalah untuk menghitung volume galian dan timbunan. Kalau perencanaan irigasi sama, ya. Kalau perencanaan irigasi sama, ininya. Ya, kalau perencanaan irigasi lebih banyak bukan ditimbun, tetapi digali untuk mendapatkan saluran, kemiringan, dan seterusnya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk itu. Oke, siapa yang masih belum jelas? Nah, kemudian saudara harus juga mempelajari ya bagaimana saudara menghitung luas penampang ya untuk menghitung volume timbunan maupun galian. Kita ambil contoh ini. Nah, kita ambil contoh di sini. Nah, saya ambil contoh ini. Ini ada ketinggiannya. Ini ada ketinggiannya. Ya, sama dengan yang tadi. Ini ada ketinggian. Ini ada H, ini H1, ini H2, ya, ini H3, ini H4 dan seterusnya. Ya, ini juga ini ada tingginya. Nah, sekarang berapa volume yang di sini? Artinya, kalau Anda mendapatkan ini, seperti ini, nah, ini kan artinya untuk mendapatkan, karena ini tingginya nggak sama, ini tingginya nggak sama, ya, ini tingginya nggak sama, otomatis untuk mendapatkan volume ini, volume bentuk dari tinggi yang tidak sama, itu adalah tinggi ini ditambah tinggi ini, ditambah tinggi ini, ditambah tinggi ini, dibagi 4. Dikalikan penampang bawah. Itu yang dimaksud dengan isi. Isi itu sama dengan volume. Nah, tolong bentuk-bentuk semacam itu, tolong dipelajari lagi bagaimana saudara menghitung volume galian dan timbunan. Bentuk-bentuk trapesium, bentuk-bentuk bujur sangkar, bentuk-bentuk tinggi yang tidak sama, itu kan isinya atau volumenya, itu kan tinggi yang tidak sama tadi, dijumlahkan, dibagi banyaknya tinggi, dikalikan dengan penampang dasar. Nah, itu adalah volume atau isi. Ya,
Tolong dipelajarin, ya. Nanti siapa yang masih belum jelas tentang pengukuran volume galian dan timbunan, nah itu tolong belajar lagi, karena tugas saudara nanti setelah Anda selesai, paling kalau Anda masuk kerja, yang pertama kali disuruh misalnya di kantor, itu adalah menghitung volume galian dan timbunan. Kalau Anda nggak bisa, ya sudah, pusing. Karena pertama kali biasanya tolong beda cek, tolong itu dihitung, tolong itu dihitung, tolong itu dicek. Nah biasanya seperti itu. Kalau Anda pertama kali masuk proyek, yang pada proyek-proyek konstruksi itu seperti itu. Tolong itu dipasang titik-titiknya, diawasi, udah benar atau tidak. Nah di situ yang Anda bermain konsep-konsep bagaimana sih menentukan titik, bagaimana sih menempatkan titik supaya lurus, gimana sih menempatkan titik pada perencanaan seperti ini. Nah, hal-hal yang semacam itu yang harus Anda pahami dengan baik. Ya. Nah, ini contoh untuk pengukuran beda tinggi yang menggunakan teodolit, ya, dari titik A ke titik B. Ya, kalau kita melakukan pengukuran menggunakan teodolit dari titik A ke titik B, di mana permukaannya tidak sama, ya, maka diperoleh bacaan benang tengah pada titik B itu sebesar 2,292. Jika sudut vertikalnya diperoleh bacaan sebesar 65 derajat dan jarak dari A ke B diketahui sebesar 190,326, hitung beda tinggi antara titik A dan B. Jadi beda tinggi antara titik A dan B itu adalah ini. Ini, ya, ini dengan ini itu adalah beda tingginya. Nih. Jadi kalau saya tarik ke sini, ini adalah beda tingginya. Ini yang dimaksud dengan beda tingginya. Di sini, ke sini. Itu digambar. Tapi kalau di lapangan ini. Jadi dari titik ini ke titik ini, itu beda tinggi. Ini kan ada tanahnya, ini kan ada tanah. Alatnya di sini, kemudian rambunya di sini, beda tingginya mana? Beda tingginya ini dengan ini. Nah, ini beda tinggi nih. Jadi, gimana kita menghitung beda tinggi ini? Sementara yang kebaca adalah ini. Karena kan kalau rambu itu saya letakkan di sini, yang kebaca adalah benang tengah ini. Yaitu bacaannya adalah 2,292. Bacaannya adalah 2,292. Nah, kalau sudut vertikalnya itu sebesar 65 derajat, ya, dan jarak AB diketahui sebesar 190, gimana? Dengan menggunakan meteran, dengan menggunakan pegas ukur. Kalau saudara melakukan pengukuran dengan menggunakan manual. Kalau saudara melakukan perhitungan dari hasil pembacaan ini, maka D ini bisa dihitung. Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Saudara menghitung jarak miring dulu. Dari mana? Dari sudut ini. Ya. Dengan apa? Apa yang bisa Anda lakukan kalau diketahui sudutnya dan bacaan benangnya. Bacaan benang, ini benang tengah. Ini benang tengah. Di sini ada benang atas. Di sini ada benang bawah. Yang kebaca. Nah. Oke. Ini, ya, yang di sini, ini tegak lurus. Jadi, kalau Anda dapat benang atas, benang bawah, maka untuk menghitung
jarak miring ini Anda bisa menggunakan BA min BB kali 100, ya, BA min BB kali 100 kosinus kuadrat H. Hanya mana ini? Ini yang disebut sebagai Helling. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pengukuran beda tinggi dengan menggunakan alat teodolit atau bacaan sudut Helling. Nanti pada pembacaan sudut Anda akan dapat apa yang dimaksud dengan Helling. Helling itu ini. Ini adalah Helling. Ini adalah Helling. Nih, sudut ini. Sudut yang dibentuk antara bidang mendatar ini. Atau ya, itu ini ke arah langit, ini ke arah langit, ya. Ini itu sudut vertikal. Gimana? Saudara kalau menggunakan alat teodolit, ya, saudara kalau menggunakan alat teodolit, kemudian membidikkan pada suatu titik, entah itu tiang, entah itu rambu, entah itu target di tower atau target di gedung bangunan tinggi, ya, sudut yang ada di dalam alat teodolit itu adalah ini. Sudut yang ada di dalam teodolit itu yang dibaca ini. Jadi kalau ini target, sudut yang dibaca itu adalah ini. Itu adalah sudut vertikal. Oke. Sekarang yang dipakai untuk perhitungan mana? Ini. Yang dipakai untuk perhitungan ini. Itu sudut Helling. Dengan demikian, kalau kita menghitung dengan menggunakan Helling, maka yang dihitung adalah 90 derajat dikurangi bacaan sudut vertikal. Nah, Hellingnya yang dipakai untuk menghitung ini, bentuk segitiga ini, itu adalah sudut Hellingnya, bukan sudut vertikalnya. Jadi yang dibaca adalah sudut Hellingnya, yang dipakai untuk hitungan adalah sudut Hellingnya, tapi yang kebaca adalah sudut vertikalnya. Jadi beda. Pada waktu kita melakukan pembacaan atau pengamatan dengan menggunakan alat teodolit, yang dibaca adalah sudut vertikal, bukan sudut Helling. Untuk mendapatkan sudut Helling, ya, untuk mendapatkan sudut Helling, maka Anda bisa menggunakan sudut vertikal, Anda bisa menggunakan 90 derajat dikurangi sudut vertikal. Dan itu yang dipakai untuk perhitungan. Nah, tolong dibedakan antara bagaimana kita menghitung sudut vertikal dan kita menghitung Helling. Itu. Nah, hitung beda tinggi antara titik A dan B. Maka saudara bisa menggunakan tangan theta itu vertikal dikurangi D. Nah, V-nya berapa? Ya. Nah, V-nya adalah D tangen theta. Ya, D tangen theta. Tetanya ini tetanya. Jadi V sama dengan D tangen theta. Nah, V-nya berapa? 190,326 tangen 25 derajat. Ya. Nah, kenapa 25 derajat? Karena itu sudut Helling. Besarnya sudut vertikalnya 65. Maka Hellingnya adalah 90 dikurangi 65.
ketemunya 25. Maka di sini theta itu adalah Helling. Nah, jadi V D tangen theta. 190 adalah jaraknya dikalikan tangen 25 derajat. Jarak ini vertikal ini yang ditanya apa sih? Beda tinggi antara titik A dan B. Nah, beda tinggi antara titik A dan B itu 1,35. Ya, tinggi alat 1,35. Hitung beda tinggi antara titik A dan B. Nah, ketemunya untuk vertikalnya ini, jarak vertikal ini V, itu adalah 88,751. Yang dipakai adalah sudut ini. Sudut ini adalah sudut Helling yang saya katakan tadi. Karena kemudian bentuk segitiganya seperti ini. Nah, sekarang berapa beda tingginya? Beda tinggi antara titik A dan titik B adalah V ditambah TA, sehingga ini tingginya sampai di sini. Ya. V ini ditambah dengan ini. Ini adalah tinggi alat, TA. Nah, V ditambah TA dikurangi benang tengah. Sehingga kita dapat beda tinggi antara ini dengan titik ini. Sehingga 88,751 ditambah 1,35 dikurangi 2,292 sama dengan 7,809. Itu beda tinggi antara titik A dan titik B. Siapa yang belum jelas? Siapa yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Abdan, Maria? Jelas, Pak. Benar. Rio? Jelas, Prof. Benar ya? Muhammad Aufa? Muhammad Rianto? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Contoh kedua, data di bawah ini merupakan hasil pengukuran dengan menggunakan teodolit dari titik A ke B dan ke C. Jarak BC diukur sebesar 157 meter. Diasumsikan bidang pengukuran terletak dalam bidang segitiga ABC. Hitung volume timbunan untuk memperoleh tinggi yang sama atau menjadi bidang datar. Ketinggian instrumen diasumsikan semuanya 1,4 meter. Gimana Anda menyelesaikan itu? A, B, C. Oke. A ke B ke C. Jarak BC diukur. Jarak ini diukur. Anda meletakkan titik B dan titik C diukur. Sebesar 157. Diasumsikan bidang pengukuran terletak dalam bidang segitiga ABC. Dengan demikian, Anda harus melakukan ya perhitungan jarak A ke B dan perhitungan jarak A ke C. Karena dia tidak diukur, yang diukur adalah jarak B ke C. Ya. Hitung volume timbunan untuk peroleh tinggi yang sama atau menjadi bidang dasar ketinggian. Nah, tinggi alat A ya itu diketahui. Ini datanya, ya A ke B ke C, ya. Benang atas itu 3,98 di titik B. Benang tengah 2,73, benang bawah 1,48. Sementara di titik C, alatnya ada di titik A, ya, tempat alat itu ada di titik A.
kemudian dibidikkan ke titik B, dan kemudian dibidikkan ke titik C. Nah, pada waktu membaca ke titik B, itu benang atasnya 3,98. Pada waktu membaca titik C, benang ininya 3,56. Nah, pada waktu membaca titik B, itu benang atas 3,98, benang tengah 2,73, benang bawah 1,48. Hanya Helling, ya tolong, yang sudah diketahui Hellingnya, bukan sudut vertikalnya, tapi yang diketahui adalah Hellingnya. Sudah diketahui Hellingnya. 7 derajat 36 menit. Kemudian C-nya itu dibaca benang atas 3,56, benang tengah 2,92, benang bawah 2,08. Hellingnya 5 derajat 24 menit. Minus, ya. Kalau minus, ya, karena kan 90 derajat dikurangi sudut vertikal. Bukan sudut vertikal dikurangi 90. Tetapi 90 derajat untuk mencari Helling, rumusnya adalah, ya, untuk mencari Helling, itu rumusnya adalah 90 derajat dikurangi vertikal. Bukan vertikal dikurangi 90. Bukan. Paham ya? Tolong, apa yang kita baca dalam alat pengukuran, nanti kalau saudara praktek, apa yang saudara baca di dalam alat pengukuran itu adalah sudut vertikal, bukan sudut Helling. Tolong, yang Anda baca di dalam alat itu adalah, di situ ada tulisannya V sama H. V itu adalah vertikal, ya. H itu adalah horizontal, bukan Helling. Jadi ada sudut horizontal dan ada sudut vertikal. Hanya ada dua bacaan itu di dalam alat teodolit. Artinya, yang kita pakai sebagai hitungan itu adalah Helling. Helling adalah sudut yang dibentuk antara bidang mendatar dengan arah dari teropong. Arah dari teropong atau arah dari bidikan, ya, itu adalah sudut Helling. Arah bidikan ke bidang mendatar atau bidang horizontal itu adalah Helling. Sementara yang dibaca di dalam alat itu adalah arah vertikal ke arah titik yang dituju. Arah langit, ya, arah langit vertikal ke titik yang dituju. Itu sudut vertikal. Yang kebaca itu vertikal. Makanya di dalam teodolit itu tulisannya cuma V sama H. Cuman ada di suatu itu. Jadi kalau Anda mau membaca sudut V vertikalnya, ya dibaca yang V itu. Kalau Anda mau membaca sudut horizontalnya, yang dibaca horizontal tadi. Jadi tolong bedakan H yang ada di situ, hanya itu bukan H kecil ya. Tulisannya itu begini, semuanya gede, V dan H. Ini sudutnya, ini sudutnya. Jadi kalau Anda membaca yang ini, itu sudut vertikal. Sorry. Anda kalau membaca yang ini, itu sudut vertikal. Kalau Anda membaca yang ini sudut vertikal. Hanya ini adalah tulisannya H besar, bukan H kecil gini. Bukan. Nanti di dalam alat itu ada tulisannya H besar sama V besar. Nah, kalau Anda baca V besar, berarti itu sudut horizontal. Kalau H besar itu sudut horizontal, kalau V besar itu sudut vertikal. Artinya sudut yang dibentuk antara arah langit, arah ke langit atau arah vertikal, nih. Nah, ini ke arah titik yang dituju. Kalau ini Anda bidikkan di sini, ini bidikan saudara, ini alat saudara, ya. Ini alat saudara. Sorry. Aku pindah di sini aja. Umpamanya ini, nah ini di sini, kemudian Anda ke sana, ini arah. Nah, sudut ini yang dibaca itu. Yang kebaca di situ nggak bisa Anda pindah.
Pak, ada hellingnya? Nggak ada. Hellingnya belum ada. Maka untuk mencari helling itu adalah 90 derajat bidang mendasar dikurangi bacaan vertikal. Anda akan mendapatkan sudut helling. Ya. Jadi dengan demikian, kalau sudut vertikalnya 120 derajat, hellingnya berapa? Rizky. Rizky mana ya? Satria? Sat? Ngerti, Pak? 120 derajat bacaan vertikalnya. Bacaan vertikalnya 120 derajat. Hellingnya berapa? Maaf, Pak. Bisa diulang, Pak? 120 derajat, Pak. Ya, 120 derajat bulat aja. Kalau sudut vertikalnya di situ tertulis 120 derajat, sudut hellingnya berapa? Itu 90 dikurang 120, Ya, Pak. betul. Nah, di situ yang saya ingin katakan. Artinya sudut hellingnya adalah 90 dikurangi 120. Jadi berapa? Rizky? Iya, Pak. Jadi berapa? Oh, min 30, Pak. Minus 30. Min 30. Ya. Tolong jangan lupa minus 30. Karena sin cos tangan kalau minus itu harganya beda. Tapi manakala Anda tidak memasukkan tanda minus, maka harganya mesti akan beda. Ketemunya akan beda. Tolong perhatikan, sudut helling adalah 90 derajat dikurangi bacaan sudut vertikal. Jangan lupa, jangan Anda membiasakan diri besar kurangi kecil. Jangan membiasakan diri itu. Pada waktu Anda membaca beda tinggi, sama. Kalau muka kurangi belakang, terserah. Muka itu besarnya lebih besar atau lebih kecil, tetap muka kurangi belakang. Dengan demikian, tanda negatif tidak akan pernah lupa. Jangan Anda hilangi. Kalau Anda hilangi tanda negatif dan tanda positif, saudara akan keliru menghitung beda tinggi maupun menghitung helling. Karena sinus cos tangan berbeda minus sama positif. Sinus cos tangan, kalau Anda masukkan sudutnya itu negatif atau positif, harganya berbeda. Paham ya? Maedi? Ya, Prof. Jelas ya? Tolong, ini adalah hitungan ya. Ini adalah hitungan SMA saudara. Ini adalah hitungan SMP saudara. Karena trigonometri, sinus, kosinus itu sudah diberikan sejak SMP. Kalau saya dulu SMP sudah dapat itu. Nah sekarang sin cos tangen volume ya, itu dipraktekkan dalam perhitungan beda tinggi. Tolong perhatikan, sekarang dipraktekkan pada ilmu ukur teknis. Nah, kalau Anda menghitung ini saja masih bingung, saya bingung juga untuk mengajarkan kepada saudara. Karena ini adalah hitungan dasar yang akan saudara gunakan untuk menghitung volume galian dan timbunan dalam pekerjaan bidang teknik sipil. Ini adalah pekerjaan dasar yang akan digunakan untuk perhitungan dalam teknik sipil. Ya, untuk daerah-daerah yang begitu luas masih manual. Untuk daerah yang luas, nanti alatnya udah ada laser scanner dan sebagainya, dia udah menghitung sendiri.
Tapi mengamati dengan TS, ya, total station, itu tinggal mencet-mencet aja. Hitungannya ada di situ. Tapi untuk menghitung volume, belum ada. Dia baru menghitung beda tinggi secara otomatis. Untuk TS dan sebagainya. Mendapatkan, memperoleh bagian dan sebagainya. Pada waktu itu kita lakukan untuk menghitung dengan menggunakan volume, itu harus dimasukkan ke dalam software atau perangkat lunak. Nah, perangkat lunaknya itu adalah rumus-rumus yang digunakan atau dipakai. Yang dibaca itu adalah tinggi, yang dibaca adalah sudut vertikal. Tapi begitu Anda masukkan ke program, karena sudah diprogram untuk menghitung Hellingnya berapa, untuk menghitung beda tingginya berapa, untuk menghitung jarak mendatarnya berapa, itu semuanya udah masuk program. Kalau Anda menghitung dengan menggunakan software itu diciptakan untuk menghitung 3,98 dan seterusnya. Kemudian Helling seperti itu. Nah, gimana caranya menghitung? Jarak horizontal dari AB Recording stopped. benang atas kurangi benang bawah, ya, itu 2,50 dikalikan 100. Itu untuk mendapatkan jarak. Karena itu ada miring, ada jarak miringnya, kita mencari jarak horizontal, maka dikalikan dengan kosinus kuadrat 7 derajat 36 menit. Jadi jarak horizontal dari AB adalah 100. 100 itu adalah pengali untuk benang atas dikurangi benang. 100 adalah pengali dari benang atas dikurangi benang bawah. 2,50 hasilnya dikalikan 100 itu dapat jarak benang bawah. Tetapi itu adalah jarak miring. Maka untuk mendapatkan jarak horizontal dikalikan dengan kosinus kuadrat 7 derajat 36 menit. 7 derajat 36 menit adalah Hellingnya. Jadi kosinus kuadrat H. Maka dia sama dengan 2,46 meter, jarak horizontal. Jarak vertikalnya AB 246, tangan 7 derajat 36 menit, ya, sama dengan plus 32,8. Nah, untuk yang AC sama 100 dikalikan BA min BB, hasilnya 1,8. Untuk mendapatkan jarak horizontal, itu dikalikan dengan kosinus kuadrat minus. Tolong perhatikan, tadi yang diketahui adalah minus 5 derajat 24 menit, sama dengan 147. Manakala Anda tidak masukkan tanda minus, hasilnya beda. Tolong perhatikan. Jarak vertikal AC 147, tangen minus 5 derajat 24 menit. Manakala Anda tidak memasukkan tanda minus, hasilnya beda untuk tangannya. Nah, sama dengan minus 13,9. Itu jarak vertikalnya. Artinya, dia lebih rendah. Ya, karena minus, berarti ke bawah. Kalau ini ke atas, karena 32,8. Ya. Nah, ini. Nah, dengan demikian, kalau Anda lihat bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, ya, A, B, C, ya, bentuk bidangnya dari titik A ke B, dari titik A ke C. Nah, luas area ABC itu sama dengan S dikalikan S min A, dikalikan S min B, dikalikan S min E, ya, di pangkat setengah. Artinya di akar, kan? Ya, luas area itu. Nah, dengan demikian kita mendapatkan hasilnya seperti ini. 275 meter luas areanya, ya,
Nah, jadi luasnya 275 dikalikan 275 kurang 1,57 dikalikan 275 kali 147 dikalikan 275 kurang 246 diakarkan. Maka hasilnya adalah 10.975 meter persegi. Ya. Nah, diasumsikan HA-nya 100 meter. Ya. Nah, HB sama dengan 100 ditambah 1,4 ditambah 32,8 dikurangi 2,73. Ya, itu adalah beda tingginya tadi. Nah, sama dengan 131,47 meter untuk ketinggian. Ya, sehingga HC-nya untuk yang HC 100 dikurangi 13,9 ditambah 2,82 dikurangi 1,4 untuk ketinggian sehingga dapat 84,68. Nah, sekarang Anda tinggal mencari isi segitiga. Nah, tinggi BC 31,47 karena dikurangi 100. Kita kan mengasumsikan 100. Tinggi C 15,32. Itu dapat dari 100 dikurangi 84,68. Nah, volume perataan luas kali rata-rata tinggi. Rata-rata tingginya berapa? 31,47 ditambah 15,32, ya kan? Ininya dikalikan luasnya 10.975. Nah, dengan demikian 10.975 dikalikan setengah 31 plus 0,47 ditambah 15,32 itu sama dengan 256,760 meter kubik. Itu caranya mencari isi. Ya, itu caranya mencari luas untuk seluruhnya dikalikan dengan tinggi rata-rata, maka saudara akan mendapatkan volumenya 256,760 dari seluruh yang Anda lakukan pengukuran atau perhitungan ketinggian tadi. Siapa yang belum jelas? Siapa yang belum jelas untuk yang masalah perhitungan beda tinggi sampai ke hitungan volume galian dan timbunan? Siapa yang belum jelas? Delia? Muhammad Riza? Muhammad Riza jelas? Jelas, Pak. Jadi? Jelas, Pak. Nah, ini juga pengukuran landasan bandar udara seperti ini. Sama. Ya. Kalau kita mengukur landasan dan sebagainya, memanjang dan sebagainya, gambarnya seperti ini. Ini adalah centerline-nya. Oke. Nih, untuk menghitung lembar perhitungan grade. Stasiun ini elevasi, beda tingginya, ketemu, maka untuk elevasinya, pengurangannya 180,275, ya, 180,275, 180,275, ini dijadikan ini. Jadi tinggi, beda tingginya dari macam-macam. Jadi sebenarnya Anda itu mencari beda tinggi dari ketinggian permukaan tanah asli yang dihitung dari MSL terhadap tinggi rencana. Tinggi permukaan tanah asli yang dihitung dari MSL terhadap tinggi rencana. Tinggi rencana ditentukan segitu, itu dengan pertimbangan satu, kerendam air atau tidak. Ya. Tinggi rencana ditentukan segitu, itu dengan perhitungan berapa galian yang akan dibuat, berapa timbungan yang akan dibuat. Itu biasanya ditentukan pertimbangan ketinggian itu berdasarkan dari adanya rata-rata banjir tahunan. Rata-rata banjir atau genangan 5 tahunan, 10 tahunan, itu direncanakan terlebih dahulu.
Karena permukaan tanah asli kita itu selalu dipengaruhi oleh genangan, tergantung curah hujannya. Jadi pada waktu saudara merancangkan suatu bangunan, itu harus memperhitungkan genangan yang mungkin akan terjadi. Anda harus memperhitungkan dari banjir yang kemungkinan akan terjadi. Dihitungnya dari mana? Dari pengamatan pasut, dari ramalan periode tahunan untuk kejadian banjir atau kejadian pasang tertinggi. Setelah itu ditentukan, setelah itu direncanakan, setelah itu dianalisis, baru Anda menentukan tinggi rencana. Tinggi rencananya mau ditentukan berapa, supaya tidak terpengaruhi oleh itu. Otomatis setelah ditentukan, Anda kemudian melakukan pengukuran ya tanah asli, baru kemudian Anda merencanakan semua rencana tadi di atas hasil pengukuran bida tinggi tadi, di atas hasil pengukuran tinggi tadi, wilayah tersebut. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai perencanaan teknis. Jadi dimulai dari pengukuran, terus kemudian digambar, kemudian di atas gambar itu dilakukan perencanaan, baru setelah itu dihitung volume galian dan timbunan, baru kemudian dilaksanakan. Itu adalah periode atau tahapan di dalam pelaksanaan perencanaan teknis. Nah, itu yang harus Anda pahami, bagaimana menghitung, bagaimana menentukan. Yang saya ingin katakan adalah, bagaimana sih Anda bisa mengecek bahwa pengukuran itu benar. Bagaimana sih Anda, saudara, bisa melakukan analisis bahwa pengukuran itu benar. Itu yang ingin kami tekankan kepada kemampuan saudara di dalam survei dan pemetaan. Kalau Anda tidak mampu untuk menganalisis itu, saudara hanya akan dibodohi oleh juru ukur. Itu aja. Jadi saya tidak menciptakan Anda sebagai seorang juru ukur, tidak. Anda seorang ahli sipil, tapi Anda harus mampu untuk menganalisis hasil ukur. Masalah Anda pandai untuk melakukan pengukuran, itu bonus bagi saudara, bisa dipakai untuk meroyek, bisa dipakai sebagai tenaga itu, tapi tenaga sipil tidak pernah akan disuruh untuk melakukan pengukuran. Jadi tenaga sipil kedudukannya lebih tinggi daripada juru ukur. Tolong dipahami itu. Tapi kalau saudara nggak mampu menganalisis hasil ukur, sudah Anda dibodohi. Anda akan mendapatkan volume yang lebih besar, Anda akan mendapatkan volume galian yang lebih besar, karena hasil pengukuran dan hasil rencana akhirnya tidak match. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah kontraktornya yang akan melaksanakan itu. Nah, itu aja yang ingin saya tekankan kepada saudara, sehingga maka diperlukan analisis-analisis yang ini. Dan analisis ini, saudara-saudara, yang perlu Anda pahami, itu hanya menggunakan logika. Mana tinggi, mana galian, mana rendah, ya, mana bacaan benang atas, mana bacaan benang bawah. Apa yang harus dihitung, mana yang namanya heling, mana yang namanya sudut vertikal. Itu kan logika. Saya sudah menjelaskan kepada saudara, apa yang dimaksud dengan vertikal, apa yang dimaksud dengan horizontal. Apa yang dimaksud dengan heling, apa yang dimaksud dengan vertikal. Kapan Anda melakukan pengukuran beda tinggi, ya, dengan menggunakan teodolit, kapan Anda melakukan pengukuran beda tinggi dengan menggunakan WP. Pada waktu Anda melakukan pengukuran beda tinggi, ya, untuk mendapatkan data vertikal itu, ya, Anda menggunakan WP, maka yang Anda dapat itu adalah benang atas, benang bawah. Tidak ada sudut. Tapi kalau Anda melakukan pengukuran dengan menggunakan teodolit, Anda harus mengamat sudutnya. Kalau Anda menggunakan teodolit manual. Kalau Anda menggunakan TS, itu memang lebih cepat. Anda cuman memencet-mencet, bacaan vertikalnya berapa, pencet.
Bacaan horizontalnya berapa? Pencet. Bacaan benangnya berapa? Pencet. Gitu. Itu kalau TS. Jadi cuman keterampilan di dalam mencet. Tapi kalau menggunakan yang manual, itu membaca, mencatat. Membaca, mencatat. Karena tulisannya masih ada di situ. Tapi kalau menggunakan total station, namanya aja total station. Jadi satu kali berdiri alat, atau satu kali station, itu berapa titik dapat. Itu TS namanya. Nah, itu Anda pencet. Kalau mau udah kebidik di sana, yang anunya cuman, yang jalan cuman yang pegang ini, yang pegang reflektor. Kalau TS kan pakai reflektor, karena sinar laser. Yang dipakai sinar laser. Itu begitu dipencet, gitu, kena reflektornya tadi, balik, kemudian kecatat. Pencet lagi, balik, kecatat. Pencet lagi, balik, kecatat. Pada waktu mencet H, berarti bacaan horizontal. Pada waktu mencet D, bacaan jarak mendatar. Nah, kemudian bacaan P, kemudian vertikal. Itu kalau kita menggunakan TS, total station, artinya bacaan semuanya otomatis. Nah, kalau Anda menggunakan yang digital, sama. Tapi yang digital itu membacanya bukan reflektor, tetapi yang dibaca tetap masih rambu. Artinya Anda masih membaca benang atas, benang bawah. Tetapi untuk sudut, udah langsung keluar di situ. Begitu Anda tepatkan benang atas, benang bawahnya, maka bacaan sudut horizontal dan vertikal keluar di situ, tetapi tidak terekam, masih dicatat. Gitu loh. Nah, itu bedanya. Kalau WP, semuanya dibaca. Benang atas, benang bawah, benang tengah. Kalau WP. Nah, itu aja yang membedakan bagaimana kita melakukan penggunaan alat teodolit maupun WP untuk menghitung beda tinggi. Ya, bagaimana kita menggunakan alat itu untuk menghitung beda tinggi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi, Yanto, Fidila, Kairunusa, Iya, Prof. ada pertanyaan? Jelas? Sejauh ini belum ada, Prof. Oke, nanti setelah ini saya berikan tugas untuk perhitungan, ya, sebelum kita sebelum kita mid semester, ya, untuk mencoba menghitung, menganalisis dari hasil-hasil yang sudah saya berikan dari awal ke belakang. Tolong ya, siapa yang nggak tahu, siapa yang nggak paham, atau siapa yang belum jelas, tolong diskusikan dengan teman-temannya. Ya. Nanti materinya juga saya ini ke grup, saya sedang saya sedang perbaiki, ada beberapa tambahan yang saya masukkan gitu. Nanti saya anu ke grup. Nah, supaya Anda jelas, tolong kita belum bisa ketemu, tolong kalau nanya lewat grup atau lewat WA, ya, nanti kita jelasin. Tapi kalau Anda nggak bertanya, itu saya bingung apa yang, apakah saudara sudah paham atau belum. Itu yang saya pengen bahwa saudara benar-benar harus memahami tentang pelaksanaan pengukuran ini. Ya, karena kita belum bisa ketemu, nggak tahu, mudah-mudahan ini semakin melandai, kita udah bisa ketemu sehingga kita bisa praktikum bersama dan sebagainya. Nah, tapi kalau Anda tidak jelas, tolong tanyakan. Ya, karena terus terang aja, banyak sekali dari tahun ke tahun itu selalu ada yang masih tidak bisa. Saya kan bingung mau ngasih nilai saudara. Ya, jangan sampai Anda mengulang. Gitu loh. Saya itu menilai kan berdasarkan Anda ada di situ. Tugas saudara, pekerjaan
saudara ada di situ, di depan saya. Saya koreksi, kalau hitungannya salah, ya kan bingung kan. Sementara pada waktu saya penjelasan lagi kuliah, sudah saya jelaskan bolak-balik. Kalau tidak tahu, tolong tanya. Nah itu. Jadi tolong perhatikan dengan baik, ya. Dan kemudian kita bisa segera ini komunikasi aja. Kalau enggak ini melalui grup, silakan, ya. Nanti akan saya jelaskan. Ini ada buku yang tadi saya paparkan, nanti juga saya sharing ke grup, ya, tolong pelajarin gitu. Ya, walaupun bahasa Inggris itu mudah itu, yang Anda baca tuh prinsip-prinsipnya aja, keterangannya di situ, ya. Itu yang saya pakai, ya, buku itu yang saya pakai sebagai pegangan. Di situ ada contoh-contoh soal, di situ ada ini, itu yang bisa Anda gunakan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan di sini. Kita ketemu lagi untuk minggu depan.